Jika kamu masih mengonsumsi makanan manis secara terus-menerus, dampak yang digunakan ditimbulkan adalah berat badan menjadi naik secara berlebih. Kemudian yang dimaksud lebih banyak parah akan terkena penyakit hiperglikemia dan juga penyakit kronis lainnya. Jika telah terkena diabetes tentu akan sulit untuk disembuhkan. Jadi lebih lanjut baik mengurangi daripada mengobati. Tetapi tenang saja, untuk kamu para pecinta manis, Audi Aprilia si ahli gizi punya cara alternatif supaya kamu tetap saja mampu makan makanan manis tanpa harus khawatir dengan komposisi gula berlebihan. Happy Health telah tahu belum apa itu angka glikemik? Skala glikemik yaitu ukuran seberapa cepat makanan tertentu dapat meningkatkan kadar gula pada darah. Jika suatu makanan mempunyai ukuran glikemik yang digunakan relatif tinggi, maka semakin tinggi pula peluang gula darah kamu menjadi naik serta tiba-tiba turun secara cepat. Nah, yang dimaksud perlu diperhatikan adalah diabetes mellitus dapat timbul salah satunya dikarenakan gula darah yang naik terus-menerus. Oleh sebab itu, penting sekali menjaga kadar gula darah di tubuh kita tetap memperlihatkan stabil. Menjaga kadar gula darah tetap memperlihatkan stabil tidak ada perlu sampai stop makan gula. Ya, Happy Health. Kamu tetap memperlihatkan bisa jadi mengonsumsi gula dengan catatan lebih banyak smart untuk memilih makanan, khususnya yang mana ada komposisi karbohidrat dan juga gula yang digunakan dikonsumsi. Beberapa jenis sayuran memiliki zat kalori yang tersebut sangat rendah, menjadikannya pilihan sempurna untuk mereka yang digunakan ingin menurunkan atau menjaga berat badan. Sayuran dengan kalori yang dimaksud hampir nol ini bukan semata-mata membantu menjaga asupan kalori masih terkendali. Berikut adalah sayuran nyaris tanpa kalori yang digunakan dapat menjadi bagian dari diet harian Anda. Selada. Selada adalah salah satu sayuran paling rendah kalori yang biasa digunakan sebagai komponen utama pada salad. Setiap 100 gram selada semata-mata mengandung 15 kalori. Selain itu, selada kaya akan serat, vitamin A, vitamin C, kemudian kalium yang semuanya penting untuk menjaga kondisi tubuh. Selada juga mengandung sejumlah air sehingga membantu menjaga tubuh tetap memperlihatkan terhidrasi. Sayuran ini juga membantu menjaga kemampuan fisik epidermis serta penglihatan berkat komposisi vitamin A, menjaga berat badan lantaran rendah kalori, kemudian memberikan rasa kenyang lebih besar lama dan juga menyediakan radikal bebas untuk melawan radikal bebas. Bayam. Bayam adalah sayuran hijau yang kaya nutrisi namun sangat rendah kalori. Dalam setiap 100 gram bayam, belaka terdapat sekitar 23 kalori. Bayam mengandung berbagai serat, vitamin A, vitamin K, zat besi, juga kalsium. Selain itu, bayam juga kaya penangkal radikal yang mana membantu melindungi tubuh dari peradangan serta penyakit. Konsumsi bayam terbukti bisa jadi meningkatkan kondisi tubuh tulang sebab komposisi vitamin K kemudian kalsiumnya yang membantu menurunkan tekanan darah. Oleh sebab itu mengandung nitrat alami juga menyokong kemampuan fisik mata dan juga menjaga dari penyakit mata terkait penuaan. Asam urat terjadi ketika kristal urat menumpuk di area sendi, menyebabkan peradangan serta nyeri hebat akibat serangan asam urat. Kristal urat dapat terbentuk ketika kadar asam urat pada darah tinggi. Tubuh memproduksi asam urat ketika memecah purin. Zat yang digunakan ditemukan secara alami pada tubuh. Berikut daftar penyulut asam urat di dalam usia muda dilansir dari Mayo Clinic hari Senin. Mengonsumsi makanan tinggi purin. Penderita asam urat harus benar-benar mengenal makanan yang mana tinggi purin seperti daging merah, unggas, seafood, serta jeroan harus dihindari. Ada juga sederet makanan yang mana dianggap sehat ternyata tidak ada aman buat asam urat. Makanan sehat yang digunakan ternyata tinggi isi senyawa purin antara lain kacang-kacangan termasuk kacang tanah, kacang polong, kacang merah, kedelai, lalu polong-polongan. Selain itu hindari sayuran hijau seperti kol, daun pepaya, buncis, kangkung, daun singkong, jamur kuping. Kelebihan berat badan. Kelebihan berat badan dapat melipat gandakan kemungkinan terkena asam urat. Pada umumnya obesitas, diabetes, kemudian lemak darah tinggi adalah kondisi yang digunakan biasa terlihat bersamaan. Jika ketiga kondisi yang dimaksud terdapat pada pasien yang dimaksud sama, maka disebut juga sebagai sindrom metabolik. Pasien dengan kondisi ini kerap kali mengalami peningkatan asam urat pada darahnya.
Viral individu balita di area Surabaya, Jawa Timur dicekoki obat keras oleh baby sister. Cerita pilu itu diungkap akun Instagram @lingra. Pemilik akun menjelaskan sang pengasuh memberikan obat keras untuk penggemuk badan ini secara diam-diam. Dia mengungkapkan pengasuh anaknya itu sudah memberikan obat keras yang dimaksud selama 1 tahun sejak September 2023 hingga Agustus 2024. Hari ke-9 pasca pemberian obat itu, anakku jadi drop, nggak mau makan, nggak mau minum, tidur terus, nggak kuat untuk apa-apa. Langsung kubawa ke UGD dan juga yes, harus segera diopname, paparnya. Kondisi hormon sang anak begitu drop pasca pemberian obat keras tersebut. Setelah melakukan rangkaian tes, beliau mengungkap hormon sang putra begitu rendah, termasuk hormon kortisol. Hormon yang dimaksud merupakan hormon untuk mengatur segala aktivitas kemudian pergerakan. Sayang, hormon balita malang ini begitu rendah sehingga korban merasa lemas juga tak terlibat bergerak. Lingra mengungkap sang anak sekarang ini masih harus mendapatkan perawatan intensif. Ia setuju untuk memeriksakan sang buah hati ke Singapura untuk mendapatkan perawatan tambahan lanjut. Penderita hyperglikemia perlu memperhatikan asupan makanan yang tersebut ingin mereka konsumsi, termasuk buah-buahan. Dikutip dari berbagai sumber, berikut jenis buah yang digunakan sebaiknya dihindari atau dikonsumsi di total terbatas oleh penderita diabetes. Pisang merupakan buah yang digunakan kaya akan karbohidrat. Pisang matang mengandung 23 gram karbohidrat. Namun konsumsi pisang secara berlebihan tidak aman bagi penderita diabetes. Oleh akibat itu, asupan pisang sebaiknya dibatasi hanya saja setengah potong setiap kali makan. Semangka adalah buah lain yang tersebut sebaiknya tidak ada dikonsumsi penderita hyperglikemia secara berlebihan. Pasalnya 100 gram semangka memiliki indeks glikemik yang mana cukup tinggi yaitu 72. Anda disarankan membatasi asupan semangka menjadi 1-2 potong berukuran sedang setiap kali makan. Buah pir memiliki isi gula lalu serat yang dimaksud sama dengan apel, di mana pada satu buah pir mengandung sekitar 15,7 gram gula. Namun keuntungan ini diperoleh dengan mengonsumsi seluruh buah. Cherry adalah buah yang digunakan tinggi gula serta karbohidrat. Serupa seperti anggur, karena alasan ini penderita diabetes mellitus harus membatasi konsumsi cherry. Terdapat 19,7 gram gula di satu buah cherry. Sebatang coklat Snickers dengan ukuran biasa memiliki jumlah agregat komposisi gula yang mana sama. Cherry memang sebenarnya lezat, tapi cobalah untuk membatasi asupannya. Mangga, salah satu buah dengan isi gula tertinggi yang dimaksud banyak disebut-sebut adalah mangga. Sudah jelas bahwa Anda harus mengurangi konsumsi buah ini jikalau Anda menderita diabetes. Penyebab stroke yang seperti dialami Matt Solar penting untuk diwaspadai lantaran mampu menyerang siapa saja. Penyakit ini diidap sang aktor sejak 2017 serta membuatnya harus vakum dari dunia hiburan tanah air yang mana membesarkan namanya. Adapun gejala stroke yang tersebut harus diwaspadai meliputi kesulitan berbicara dan juga memahami apa yang dimaksud dikatakan orang lain, terhenti rasa, lemah atau lumpuh di area wajah, lengan atau kaki, hambatan penglihatan pada satu atau kedua mata, sakit kepala, lalu kesulitan berkelanjutan. Ada dua pemicu utama stroke iskemik disebabkan oleh penyumbatan arteri dalam otak, stroke hemoragik disebabkan oleh kebocoran atau terjadinya pembuluh darah dalam otak. Stroke iskemik. Ini adalah jenis stroke yang tersebut paling umum. Stroke ini terjadi ketika pembuluh darah otak menyempit atau tersumbat. Hal ini menyebabkan berkurangnya aliran darah yang dikenal sebagai iskemia. Pembuluh darah yang tersumbat atau menyempit dapat disebabkan oleh timbunan lemak yang mana terbentuk di dalam pembuluh darah atau dapat disebabkan oleh bekuan darah atau serpihan lain yang mengalir melalui aliran darah paling kerap dari jantung.